Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Dita Shalom dari kelas 11 IPA 1. Saya ingin menjelaskan tentang peran tokoh nasional dalam proklamasi kemerdekaan, yaitu Sultan Syahrir. Yang pertama ada biografi. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 dan wafat pada 9 April 1966. Ayahnya bernama Muhammad Rasad dengan gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindih, dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Orang tua Sultan Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepala jaksa atau Lenraat pada masa pemerintahan kolonial. Lahir di keluarga yang kondisi ekonominya berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda ketika itu. Ia memulai pendidikannya di ILS atau setingkat sekolah dasar, kemudian masuk di Mulo yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini ia kemudian banyak membaca buku asing terbitan Eropa dan juga karya-karya sastra dari luar. Tamat dari Mulo pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS, yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Mulai terjun ke dunia organisasi di AMS, ia menjadi siswa terbaik di sana. Ia menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku terbitan Eropa dan juga mengikuti klub kesenian di sekolahnya. Ia juga aktif dalam klub debat di AMS. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah bernama Cahaya Volksuniversiteit atau Cahaya Universitas Rakyat yang ditujukan untuk anak-anak buta huruf dari keluarga yang kurang mampu. Pengalamannya dalam berorganisasi di sekolah membawanya terjun dalam dunia politik ketika itu. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya Jong Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis pada tanggal 20 Februari 1977. Organisasi ini kemudian mengubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia kemudian menjadi penggerak dimulainya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sebagai seorang pelajar Indonesia, ketika itu dikejar oleh polisi Belanda di Bandung karena sering membaca berita mengenai pemberontakan PKI pada tahun 1926 yang ketika itu terlarang untuk dibaca bagi pelajar. Tamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda dan melanjutkan kuliahnya di sana. Ia kemudian masuk Fakultas Hukum di Amsterdam, di Universitas Amsterdam di Belanda. Di sana ia banyak mempelajari teori-teori sosialisme hingga kemudian ia dikenal sebagai seorang sosialis yang cenderung ke kiri dan bersikap radikal terhadap hal-hal yang berbau kapitalisme. Di Belanda, beliau bekerja di Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Di sana juga ia kemudian berkenal dengan Salomon Tas yang merupakan ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat dan juga wanita bernama Maria Duhto yang kelak menjadi istrinya yang ia nikahi pada tahun 1932. Di Belanda juga Sultan Syahrir bergabung dalam Perhimpunan Indonesia atau PI yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Khawatir akan pergerakan organisasi Pergerakan Pemuda Indonesia, kemudian pemerintah Belanda dengan ketat mengawasi bahkan melakukan aksi razia seperti memenjarakan para pemimpin pergerakan seperti Insinyur Soekarno hingga kemudian PI atau Partai Nasional Indonesia oleh aktivis PNI sendiri. Bersama dengan Muhammad Hatta, Sultan Syahrir selalu menyerukan untuk melakukan pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menuangkan tulisan mereka melalui majalah Daulat Rakyat yang dimiliki oleh Pendidikan Nasional Indonesia. Itu pertama-tama, marilah kita mendidik, yaitu memetakan jalan menuju kemerdekaan, katanya. Yang kedua yaitu peran Sultan Syahrir dalam proklamasi kemerdekaan. Melihat menurunnya semangat pergerakan Indonesia akibat pengawasan pemerintah kolonial Belanda yang ketat membuat ia pada tahun 1931 memilih berhenti kuliah dan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia.
Pengalamannya dalam berorganisasi ketika masih menjadi pelajar dan juga ketika ia kuliah di Belanda yang membuat ia segera bergabung dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang baru, yang diketuainya pada tahun 1932. Kembalinya Hatta ke Indonesia setelah dari Belanda dan memimpin Partai PNI baru bersama Sultan Syahrir membuat PNI baru ini cenderung lebih radikal dibanding PNI ketika masih di bawah kepemimpinan Soekarno. Kegiatan Syahrir dan Hatta ini kemudian membuat pemerintah kolonial Belanda lebih mengawasi secara ketat aktivitas PNI baru ini yang diketuai oleh Syahrir dan Muhammad Hatta. Pada masa kepemimpinan Jepang, Sultan Syahrir melakukan pergerakan bawah tanah, yaitu membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerjasama dengan Jepang, seperti yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Syahrir percaya bahwa kependudukan Jepang sudah tidak lama lagi dan Jepang tak mungkin menang dalam perang melawan sekutu, sehingga Indonesia harus cepat merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Lalu kelompok Sultan Syahrir mendengar kabar bahwa Jepang terdesak oleh pasukan tentara sekutu melalui radio luar negeri. Sultan Syahrir kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Desakan itu juga didukung oleh para pemuda ketika itu. Namun Soekarno dan Hatta menolak tetap dan sesuai dengan rencana, yakni tanggal 24 September 1945 yang ditetapkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Hal tersebut kemudian mengundang kekecewaan dari para pemuda Indonesia yang terlebih lagi Jepang diketahui telah menyerah dan kalah perang oleh sekutu. Hal inilah yang kemudian membuat kaum muda ketika itu menculik Soekarno dan Hatta. Mereka kemudian membawanya ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 guna menjauhkan dari pengaruh Jepang dan mendesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Ia menjadi Perdana Menteri termuda di dunia, yakni berusia 36 tahun. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ketika Republik Indonesia baru saja merdeka. Meskipun begitu, banyak tulisan-tulisan Sultan Syahrir yang cenderung mengkritik dan menyerang Soekarno. Tulisannya yang terkenal yaitu Perjuangan Kita. Penculikan Sultan Syahrir. Kaum Persatuan Perjuangan yang menculik Sultan Syahrir ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan termasuk Tan Malaka di dalamnya. Penculikan itu kemudian membuat Presiden Soekarno ketika itu marah besar. Pada tanggal 1 Juli 1946, 14 pimpinan yang melakukan penculikan yang di dalamnya termasuk Tan Malaka berhasil ditangkap dan kemudian dipenjarakan oleh polisi Surakarta di penjara Wirogunan. Tanggal 2 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono kemudian menyerbu penjara tersebut dan kemudian berhasil membebaskan pimpinan dari aksi penculikan. Hingga kemudian Presiden Soekarno akhirnya memerintahkan Soeharto yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan tentara di Surakarta untuk menangkap Mayor Jenderal Sudarsono. Hingga kemudian pada tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan pengawal Presiden. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai sebuah kudeta pertama atas Republik Indonesia mengalami kegagalan. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1946, Sultan Syahrir kembali jadi Perdana Menteri yang kemudian melanjutkan perundingan Linggarjati yang terkenal 15 November 1946. Sultan Syahrir diketahui sangat mengakui Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar dari Indonesia, dan banyak yang mengatakan bahwa tanpa Presiden Soekarno, ia tidak ada apa-apanya. Sultan Syahrir ditangkap dan wafat. Kemudian pada tahun 1951, Sultan Syahrir menikah dengan wanita bernama Siti Wahyuna yang memberinya
dua orang anak bernama Clea Arsyah Syahrir dan Siti Rabiah Parvati Syahrir. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang gemar dengan musik klasik dan sering memainkan biola. Ia juga menyukai menerbangkan pesawat. Pada tahun 1955, setelah partainya gagal dalam pemilihan umum, hubungannya dengan Presiden Soekarno mulai renggang dan memburuk. Hingga kemudian pada tahun 1960, Partai Sosialis Indonesia yang didirikan olehnya akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1962, Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa pernah diadili hingga tahun 1965. Ia kemudian menderita penyakit stroke. Akhirnya pemerintah ketika itu mengizinkan Sultan Syahrir untuk berobat di Zurich, Swiss. Hingga akhirnya pada tanggal 9 April 1966, Sultan Syahrir akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sebagai balas jasa, di tanggal yang sama, tepat ketika Sultan Syahrir meninggal dunia, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Sultan Syahrir atas jasa-jasanya sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.